Kebahagiaan dirasakan Ruben Onsu yang baru saja kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah umroh perdananya sebagai seorang mualaf. Saat tiba di Indonesia, ayah tiga anak itu menceritakan banyak pengalaman keajaiban yang ia alami selama di tanah suci. Ruben merasa sangat bersyukur karena ibadah yang dijalani berjalan dengan lancar sesuai dengan niat tulusnya. Mantan suami Sarwenda itu juga merasa bahwa perjalanan umroh perdananya mengajarkan dirinya untuk lebih sabar lagi dalam menghadapi segala sesuatu. Ya senang pulang kembali ke Indonesia dan terus semua perjalanannya fokus ibadahnya ya hal-hal yang memang semuanya udah diniatin ya alhamdulillah 95% terlaksana. Ya sholatnya lebih khusyuk lagi terus baik tahajud, subuh semuanya ramai gitu. Jadinya kan biasanya kita kalau tahajud sendirian. Ya kan, subuh juga kadang sendirian gitu karena letak masjid itu juga jauh kan. Kalau ini kan masjidnya, hotelnya saya persis di depan Masjid Nabawi. Jadi tuh tinggal balik kanan udah nyampe masjid. Jadi nggak ada alasan untuk sholat di kamar. Jadi ke masjid. Sampai di Madinah gitu, view kamarnya langsung Masjid Nabawi, ya kan. Azannya langsung. Terus sampai di Mekah juga hotelnya buka hordeng udah langsung Ka'bah gitu. Jadinya perjalanan umroh pertama saya itu benar-benar ya nggak akan pernah hilang seumur hidup gitu. Selama saya di sana bertemu dengan banyak sekali saudara-saudara seiman yang menyambut dengan baik. Perjalanan pertama saya itu banyak melihat jawaban-jawaban yang saya selalu tanyakan dalam saya sholat gitu. Di sana saya ketemu dengan banyak semua deh. Dari yang saya gunakan dari kepala sampai bawah semuanya gitu. Makanya hati-hati dalam ucapan ya, hati-hati dalam tingkah laku di sana karena dibayar cash gitu. Alhamdulillah saya demi Allah ya, semuanya membuat saya tersenyum dan akhirnya hal yang menjadi saya ragu, hal yang membuat saya khawatir itu terjawab. Salah satu momen yang sangat berkesan bagi Ruben adalah ketika ia merasa doa-doanya selama sholat dijawab secara langsung. Ia juga menceritakan keajaiban yang dialaminya selama melaksanakan ibadah. Hal tersebut terjadi ketika ia akan melaksanakan salat Jumat. Saat melihat banyaknya jemaah yang akan salat, Ruben itu merasa sangat khawatir tidak bisa mendapatkan tempat salat yang diinginkan, yakni di sisi pintu Ka'bah. Meski melihat jemaah yang penuh sesak, Ruben tetap berdoa dan berkeyakinan bahwa ia akan mendapatkan tempat strategis di sisi Ka'bah. Ia pun terus berdoa agar bisa mendapatkan tempat yang diinginkan waktu sholat Jumat nanti. Meski ia selalu bergeser di tempatnya semula, namun ternyata doa dan harapannya itu tetap terwujud. Masya Allah, Ruben tetap berada di tempatnya. Berkat zikir tanpa henti, tanpa diganggu sedikit pun, meski ada banyak jemaah lain digeser oleh pasukan askar. Udah saya pergi kan Jumat ketemu Jumat kan, jadi saya alhamdulillah dapat Jumatnya di Madinah, di Nabawi sama di Masjidil Haram kan. Dapat juga di Jumat yang kedua. Saya dari pagi dari tahajud saya selalu ngomong gini, ya Allah pokoknya dari tahajud sampai nanti saya sholat terakhir di sini saya harus deket sama pintu Ka'bah. Bener loh, bener. Sholat tahajud kan doa lagi, terus cari tempat lagi, posisinya lagi, wah kedorong-dorong, mana badan kita secuil, manusia gede-gede banget ya, itu geser sampai azan, bener-bener masya Allahnya itu langsung berhenti. Pas posisi saya kembali berhenti di depan pintu Ka'bah lagi.
Begitu lagi di Jumatan ya. Jumatan nih Masya Allahnya, buset. Ada cuacanya Pak. Cuacanya dahsyat itu. Lu bawa telur mateng. Bener-bener mateng. Udah gue cuma bilang gini dong. Nyawa Allah yang punya. Muka kita Allah yang punya. Kulit kita Allah yang punya. Udah kalau kita mau cakep mau kagak udah terserah Allah deh. Pokoknya udah gue gak mau yang sampai kalah gitu ya sama manusia. Udah deh pokoknya. Kalau kita ngerasa sombong di sono lu gak ada AP-AP-nya deh. 19 azannya ya Allah masih azan pertama lagi Bi. Tunggu azan kedua kan gitu. Wah, matang Hampir luar jam biasa. 1 selesainya gue. Iya, dari situ bener-bener gak berkutik, gak bergerak. Kan apa ada pasukan askar ya? Ya, sekarang diusir-usir. Diusir gini. Ini bener-bener Masya Allahnya ya. Bener-bener Masya Allahnya itu saya nggak digeser sama sekali. Nggak digeser sama sekali. Yang orang lain kan pada digeser-geser tuh gitu. Saya Masya Allahnya itu bener nggak digeser sama sekali ya. Padahal saya diem aja gini. Diem aja. Nggak ada yang nggak ngelakuin apa. Diem aja. Zikir nggak berhenti. Setiap di posisi saya itu askarnya langsung lewat belakang. Jadinya kalau digeser tuh udah gua kelar, nggak dapat posisi pintu gitu, paling sampingnya gitu. Tapi ya udah kelar. Bener-bener ucapan itu ya doa. Jadi sampai Jumatan selesai pun saya di situ. Terus sampai terakhir sholat pun Isya di situ. Jadi alhamdulillah deh gitu. Jadi maksudnya Allah udah rencanakan sedemikian rapi, sedemikian bagus banget sampai saya pulang dengan selamat. Ruben merasa di perjalanan umroh ini semakin membuktikan bahwa ucapan adalah doa yang sangat kuat. Rasa syukur tak henti karena segala yang diinginkan termasuk sholat di posisi dekat dengan Ka'bah terwujud dengan sempurna. Selama di Tanah Suci, Ruben mengaku fokus untuk beribadah. Bahkan tasbih tak pernah ketinggalan di tangannya. Baginya, Allah telah merencanakan ibadahnya itu dengan sangat sempurna, hingga ia bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Melihat pengalamannya yang begitu bahagia, Ruben berniat ingin kembali ke Tanah Suci. Sifatnya kan pribadi, siapapun gak ada yang saya ceritakan, siapapun. Itu kan sifatnya pribadi antara kita sama Allah ya. Jadi buat saya karena kita ini adalah milik Allah gitu ya. Jadinya ya lo harus kembalikan lagi pertanyaan itu gitu, dan lo harus menemukan jawaban itu. Jangan temukan jawaban lewat manusia kalau aku ya gitu. Karena iyalah lebih mengenal diri dan lebih mengenal yang kayaknya gue sudah mulai harus menghargai diri gue sendiri. Oh, kalau nggak kepengen mah nggak sampai nangis waktu mau pulang mah sedih kan. Kita mau pulang sedih, maksudnya ya cuman permintaannya semoga Allah kasih kesempatan lagi bisa datang ke situ dan terus bisa kembali bekerja dengan baik lagi di Jakarta dan terus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi keinginan untuk kembali lagi udah pasti berasa banget ketika waktu kemarin mau berpisah. Ya kita mau ngapain lagi, orang di sana mau berdoa, ya kan, masa gue mau main yoyo, iya gak? Jadi tasbih pasti. Oleh-oleh pun gue juga bingung mau ngasih apaan ya. Ya yang gue beli cuma tasbih, terus yang gue beli cuma sajadah gitu. Lagi. Sampai kata sajadah sampai 30 lebih kayaknya. Hah? Sajadah sampai 30 lebih. Banyak bener gue, sampai bingung gue. Sampai gue bilang gini, pokoknya gue kan sampai kata orang gue gini, banyak banget sajadah. Sampai gue bilang, iya pokoknya gue tiap sholat ganti, kan terserah gue, rumah-rumah gue. Iya kan? Gue ntar juhur gue sajadahnya ini, asar gue ini, gitu. Jadi saya kalau dikasih igun, bunda neneng tuh, dikasih sajadah sama mereka, itu pasti saya nggak akan saya geletakin, pasti saya ganti. Sholatnya pasti saya ganti, gitu. Ya seneng lihat sajadahnya bagus-bagus, terus tasbih, ya itu aja yang menurut saya kayaknya oleh-oleh yang berguna. Kalau kita keluar negeri ya untuk saya di perjalanan yang baru yang saya ini, ya itu yang minimal nggak semuanya seperfect yang saya pengennya gitu kan. Jadi saya sampaikan, gue belum, yang ini gue nggak bisa gitu. Jadi ditempel terus sampai saya benar-benar bisa gitu kan. Kalau yang sholat rutin udah bisa, tapi kalau ke tempat-tempat baru kan memang ada
ya kita mesti ambil mikot dulu, ini dulu, dan dia jelasin kenapa kita mesti ambil mikot, nggak langsung aja, nggak bisa. Jadi kayak umrohnya ya alhamdulillah saya dapat 2 gitu. Tadinya kan mau 3, cuma saya pikir adalah ini saya baru ini aja 2 kali umroh aja nangis aja kayak nggak berhenti gitu kan. Jadi ketiga biar saya nggak bengkak ya matanya ya, jadinya udah umrohnya 2 kali aja, terus ambil mikotnya yang kedua itu di Mekah ya. Iya betul. Taifnya. Dekat Taif. Saya mah nggak mau terlalu banyak rencana lah gitu ya gitu. Cuman Bisa berdoa. bisa berdoa ya, meminta pasti, meminta semoga Allah ya kasih jalan semuanya yang baik gitu. Karena terlalu banyak rencana kan tetap Allah yang paling punya kuasa kan gitu. Ntar nggak terlaksana saya kembali kecewa gitu. Jadi saya sudah mulai untuk tidak terlalu senang yang berlebihan, itu nggak baik. Yang saya ambil hikmahnya di sana. Jadi ya standar aja, ya meminta jangan terlalu over, terlalu itu ya mungkin bukan terlalu over, lebih tepatnya kan orang excited, orang kan beda-beda ya, senangnya orang beda-beda. Tapi kalau aku bilang sesuai dengan porsinya yang pas aja, jadi Allah jawabnya juga nggak membuat kita jadi sakit hati gitu. Jadi ya banyaklah ketika kita sholat diam itu hal yang kita ketemukan jawabannya. Tangis Ruben pun pecah saat melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia tak bisa membendung air matanya ketika bisa memegang pintu Ka'bah yang terbuat dari emas itu. Terlebih presenter berusia 42 tahun itu mendapat kesempatan mencium Hajar Aswad. Padahal saat itu Ruben berdesakan dengan jemaah lainnya untuk mencapai Hajar Aswad. Tapi alhamdulillah Allah permudah aja ya pas kita cium Hajar Aswad itu, jadinya rintangannya cuman sedikit-sedikit aja gitu. Tapi ketika saya benar-benar masuk ke Hajar Aswad gitu ya, saya cium gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang kepalanya ditarik lagi, disuruh keluar lagi, ini lagi. Saya alhamdulillah mulus banget. Kan 3 kali ya. Pas yang ketiga tuh memang berat sekali gitu. Tapi ketika saya nengok ke atas, manusia gede-gede, tinggi-tinggi bener ya. Ya ilah gue secuil deh. Gue cuma gini doang. Ini masalah berat dalam hidup bisa gue lewatin. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Gue geser langsung masuk lagi, udah mulus selesai. Itu diniatin kok. Udah dalam hati ngucapkan gitu, tapi nggak ngucap orang-orang, cuma ngucap dalam hati ya insyaallah pokoknya harus cium Hajar Aswad. Insyaallah harus cium Hajar Aswad. Harus gitu. Tapi ngucap dalam hati aja, nggak mau terlalu over gitu. Jadi ya, alhamdulillah dapat semuanya. Ruben tak henti mengucap syukur karena bisa merasakan sejumlah momen ketika kakinya melangkah ke Masjid Nabawi. Seperti jamaah umrah pada umumnya, Ruben nyaris tak pernah melewatkan waktu-waktu sholat di Masjid Madinah. Ia juga mengunjungi masjid-masjid di sana demi mengenal lebih dekat sejarah Islam. Datang ke sana dan dapat di barisan pertama sholatnya. Alhamdulillah banyak kan. Pas lagi banyak banget tuh, full banget gitu. Jadinya saya udah berserahnya pasti, dan terus ya alhamdulillah nggak ada halangan sama sekali. Di Raudhah juga saya menyentuh yang di pinggirnya itu lebih dekat lagi, berdoa, meminta. Jadi ucapan-ucapan yang kadang saya sudah rancang di pikiran tuh ketika udah di sana tuh beda lagi. Jadi makanya udah terlalu banyak rencana deh, udah Allah tahu pasti apa yang kita mau lah.